Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Pak Yudas dan teman-teman kelas 23 F Teori Akuntansi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Kelompok 4 yang beranggotakan Ayu Suci Anissa, Irviana Kiki Rahmawati, Dwi Vita Rufaida, Anissa Safira, dan Daning Nur Fauziah akan menjelaskan materi tentang aset dalam konsep akuntansi. Selamat memahami ya teman-teman. Apa itu aset? Slide berikut ini menampilkan beberapa definisi aset dari berbagai sumber. FASB, IASC, dan AASB hampir sama dalam mendefinisikan aset. APB nomor 4 menggolongkan aset menjadi sumber ekonomik dan non-sumber ekonomik. Aset merupakan elemen neraca yang jika dihubungkan dengan kewajiban dan ekuitas akan membentuk informasi berupa posisi keuangan. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan karakteristik aset. Karakteristik aset yang pertama yaitu manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti. Yang kedua, dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Dan yang ketiga, timbul akibat transaksi masa lalu. Karakteristik yang pertama yaitu manfaat ekonomik di masa datang yang cukup pasti. Manfaat ekonomi ini ditunjukkan oleh potensi jasa atau utilitas yang melekat pada objek tersebut yang daya atau kapasitasnya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan melalui kegiatan ekonomi. Kriteria yang kedua adalah objek tersebut tidak harus dimiliki oleh entitas, tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Bila pemilikan menjadi kriteria aset, maka akan banyak pos yang tidak masuk sebagai aset sehingga tidak dapat dilaporkan dalam neraca. Akuntansi menganut konsep dasar substansi di atas bentuk, yaitu substansi suatu kejadian atau transaksi mengungguli formalitas atau legalitasnya. Contohnya, jika Ayu membeli sebidang tanah dan telah melunasi dengan kwitansi pembayaran, maka tanah tersebut secara substansi telah menjadi milik Ayu walaupun secara formal belum ada akta jual beli. Kriteria yang ketiga adalah aset merupakan akibat transaksi masa lalu. Selain tiga kriteria tadi, ada juga karakteristik pendukung. Yang pertama, melibatkan kos. Yang kedua, berwujud. Bila suatu sumber ekonomi secara fisik dapat diamati, maka hal itu memang lebih kuat untuk kita sebut sebagai aset. Akan tetapi, keterwujudan bukan kriteria untuk mendefinisikan suatu aset. Objek lain seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill tetap dapat kita masukkan sebagai aset meskipun tidak berwujud fisik. Lalu ada kriteria pendukung lain yaitu tertukarkan, terpisahkan, dan berkekuatan hukum. Karakteristik pendukung ini lebih menguatkan adanya aset, tetapi tidak adanya karakteristik pendukung tidak menghalangi suatu objek untuk memenuhi syarat sebagai aset. Bagaimana? Sudah paham definisi dan karakteristik aset ya, teman-teman? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengukur dan menentukan kos aset saat perolehan. Kos merupakan jumlah rupiah yang disepakati untuk barang dan jasa yang diperoleh dalam transaksi keuangan dalam transaksi tunai maupun transaksi kredit. Penentuan jumlah rupiah yang harus dilakukan pada aset pada saat terjadinya yang merupakan dasar untuk mengikuti aliran fisik aset tersebut. Lalu bagaimana tahap perlakuan akuntansi terhadap kos aset? Tahapan yang pertama merupakan pengukuran, pengakuan, dan pengklasifikasian pertama kali saat terjadinya transaksi. Lalu ada tahapan pencatatan berikutnya dalam rangka mengikuti aliran proses pemecahan dan penggabungan untuk kepentingan intern. Dan tahapan yang terakhir adalah pembebanan terhadap pendapatan untuk periode berjalan atau periode yang akan datang. Lalu bagaimana klasifikasi saat pemerolehan aset?
Klasifikasi ini berupa pengeluaran untuk kapital dan pengeluaran untuk pendapatan. Kos pemerolehan diperlakukan sebagai aset dan kos pemerolehan dapat diperlakukan sebagai biaya pada saat terjadinya perolehan. Oke, selanjutnya yaitu klasifikasi saat pembebanan. Nah, ini ada dua klasifikasi yaitu kos tak terhabiskan dan kos terhabiskan. Yang dimaksud dengan kos tak terhabiskan yaitu kos yang diperlakukan sebagai aset. Nah, jadi masih dapat mendatangkan penghasilan. Sedangkan untuk kos tak terhabiskan itu kos yang sudah dimanfaatkan untuk mendatangkan penghasilan. Nah, jadi bagian dari kos aset itu udah habis dan menjadi pengukur biaya. Selanjutnya faktor penentu besarnya kos. Itu yang pertama ada batas kegiatan. Nah, secara teori, batas akhir kegiatan untuk memasukkan unsur kos sebagai bagian dari aset adalah saat dimulainya penggunaan aset. Kemudian untuk jenis penghargaan itu ada dua, itu secara tunai dan non-tunai. Non-tunai Anda secara setara tunai dan kos tunai terkandung. Nah, apa aja sih jenis penghargaan non-kas itu? Nanti bisa dibaca sendiri, ada barter atau pertukaran aset, saham, kos dalam reorganisasi, kemudian ada hadiah, hibah atau sumbangan, temuan, pembelian kredit, potongan tunai dan keringanan, dan rugi perolehan. Selanjutnya, pendekatan teoritis barter. Yang pertama ada pendekatan sejenis tak sejenis atau karakteristik aset. Ini ada pertukaran aset sejenis, yaitu pertukaran antara aset yang sama sifat dan fungsinya. Misalkan kendaraan lama ditukarkan dengan kendaraan baru, truk merek A ditukar dengan truk merek B, atau ini juga bisa seperti contoh itu truk ditukarkan dengan mobil pick up. Nah, ini sama-sama berfungsi sebagai alat pengangkut. Kemudian ada pertukaran aset tak sejenis. Itu kebalikan dari aset sejenis, pertukaran aset yang sifat dan fungsinya tidak sama. Ini seperti contoh truk ditukar dengan mesin pabrik. Nah, konsepnya ini barter sejenis. Nah, ini secara konsep itu dianggap bahwa perusahaan tersebut melakukan pemeliharaan atau pemertahanan daya produksi. Jadi bukan termasuk transaksi penjualan. Selanjutnya, barter tak sejenis itu secara konsep dianggap melibatkan dua transaksi sekaligus, yaitu penjualan dan pembelian tunai. Nah, untung hanya timbul dari proses penjualan, bukan dari pembelian atau pemeliharaan. Prinsip penentuan kos aset diterima dalam barter. Yang pertama ada pertukaran tak sejenis tanpa pembayaran tombok. Nah, aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima. Yang kedua, pertukaran tak sejenis dengan pembayaran tombok. Nah, ini karena ada pembayaran tombok, jadi aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar aset yang diserahkan ditambah dengan tombok atau nilai wajar aset yang diterima. Selanjutnya ini untuk pertukaran sejenis. Nah, sejenis tanpa pembayaran tombok. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku atau nilai pasar aset yang diserahkan. Nah, ini jika terdapat laba atau untung itu tidak diakui, tidak dicatat jurnal. Tapi kalau kondisinya rugi diakui saat transaksi. Kemudian sejenis dengan pembayaran tombok, aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku yang diserahkan ditambah dengan tomboknya. Ini sama, kalau untung itu tidak dicatat, kalau rugi diakui atau dicatat ya. Selanjutnya ada sejenis dengan penerimaan tombok.
Itu kalau untung, aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan dikurangi porsi nilai buku aset yang diserahkan yang dianggap dijual, atau nilai pasar atau wajar aset yang diserahkan dikurangi dengan untung tangguhan. Kalau rugi, aset yang diterima dicatat sebesar harga pasar aset yang diserahkan dikurangi kas yang diterima. Atau rugi diakui semua pada saat terjadinya transaksi. Kemudian pendekatan teoritis yang kedua itu ada pendekatan substansi komersial. Suatu aset dikatakan memiliki substansi komersial jika terdapat perubahan aliran kas di masa depan sebagai akibat adanya transaksi pertukaran aset. Jika suatu pertukaran memiliki substansi komersial, maka keuntungan dan kerugian pertukaran aset tersebut diakui. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai wajar aset yang diserahkan. Pembayaran atau penerimaan tombok ditambahkan atau dikurangkan ke nilai wajar untuk menentukan kos aset baru. Nah, untung atau rugi itu diperoleh dari selisih antara nilai wajar dengan nilai buku dan diakui saat transaksi. Baik, yang selanjutnya mengenai penilaian aset yang memiliki tujuan untuk mengetahui jumlah rupiah yang harus ditulis dalam pos aset di neraca. Penilaian aset berdasarkan pada dua jenis nilai, yaitu nilai masukan dan nilai keluaran. Nilai masukan adalah jumlah rupiah yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset yang akan masuk ke perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai keluaran adalah jumlah rupiah yang diterima oleh perusahaan ketika suatu aset keluar dalam perusahaan. Dalam hal ini, aset yang dimaksud adalah aset yang tujuannya memang untuk dijual atau dikonversikan menjadi kas, bukan aset yang digunakan untuk kegiatan produksi. Dasar penilaian dalam kategori masukan ada 3, yaitu kos historis, kos pengganti, dan kos harapan. Yang pertama adalah kos historis, yaitu jumlah rupiah yang tercatat dalam pembukuan saat terjadinya transaksi. Prinsip dari kos historis yang digunakan untuk mencatat aktiva, hutang, modal, dan biaya adalah harga perolehan. Di dalam kos historis ada 3 jenis kos. Yang pertama adalah kos bijaksana, yaitu semua pengeluaran untuk memperoleh fasilitas fisik atau aktiva tetap berwujud. Seperti contohnya adalah pengeluaran untuk memperoleh mesin, kendaraan, ataupun bangunan. Yang kedua adalah kos asli, yaitu kos fasilitas fisik yang terjadi pertama kali dan diakui pertama kali pula oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah kos standar, yaitu kos produksi per unit yang seharusnya terjadi untuk jangka waktu tertentu. Kategori yang kedua adalah kos pengganti, yaitu biaya penggantian aktiva milik perusahaan dengan aktiva lain yang sejenis atau yang memiliki fungsi sejenis. Dalam kos pengganti ini ada 3 jenis nilai. Yang pertama adalah nilai penaksiran, yaitu nilai taksiran kos sekarang yang ditentukan dengan prosedur dan analisis secara sistematik oleh pihak independen yang kompeten di bidangnya. Yang kedua ada nilai wajar, yaitu jumlah rupiah yang dapat diterima untuk suatu objek yang menggambarkan harga di mana aset dapat dibeli atau dijual dalam transaksi sekarang antar pihak secara sukarela tanpa paksaan. Dan yang ketiga adalah nilai terrealisasi bersih. Nilai terrealisasi bersih dikurangi dengan harga normal merupakan cara untuk menaksir kos pengganti atau kos sekarang. Dan kategori yang terakhir dari nilai masukan adalah kos harapan, yaitu nilai pengorbanan ekonomi di masa mendatang seandainya aset tersebut diperoleh tidak sekaligus atau diperolehnya bagian per bagian. Yang selanjutnya adalah dasar penilaian dalam kategori nilai keluaran. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah harga jual masa lalu. Harga jual masa lalu adalah kos yang akan diterima atas pertukaran suatu pos aset yang timbul karena adanya suatu transaksi di masa lalu. Sebagai contoh adalah terjadinya piutang usaha. Yang kedua ada harga jual sekarang, yaitu
kas yang akan diterima saat perusahaan menjual asetnya di pasar bebas secara normal, atau dalam kata lain adalah saat terjadinya penjualan tunai. Dan kategori yang terakhir dari nilai keluaran adalah nilai terrealisasi harapan, yaitu penerimaan kas di masa yang akan datang dengan jumlah dan waktu yang sudah cukup pasti. Sebagai contoh, penerimaan atas investasi obligasi, deposito berjangka, ataupun piutang wesel jangka panjang. Selanjutnya mengenai prinsip penilaian menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board. Prinsip yang pertama adalah historical cost. Historical cost adalah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh aset yang nantinya akan disesuaikan dengan penyusutan nilai manfaatnya. Sebagai contoh adalah kas atau setara kas yang digunakan untuk memperoleh tanah, gedung, perlengkapan kantor, dan lain-lain. Prinsip yang kedua adalah current replacement cost, yaitu kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh aset di masa sekarang. Nilai ini diukur untuk memperoleh aset atau aktiva baru yang dapat dihitung dalam prinsip current replacement cost adalah persediaan dan aktiva tetap. Prinsip yang ketiga adalah current market value atau nilai pasar sekarang, adalah kas atau setara kas yang diperoleh saat menjual aset dalam kondisi perusahaan normal. Nilai pasar sekarang digunakan untuk mencatat investasi dalam bentuk surat berharga dan aset yang memiliki kemungkinan laku dijual di bawah nilai buku. Prinsip yang keempat adalah net realizable value atau nilai realisasi bersih, adalah kas atau setara kas yang akan diterima oleh perusahaan atas penjualan setelah dikurangi biaya terkait. Net realizable value merupakan sarana untuk memperkirakan nilai persediaan dan piutang pada akhir periode. Dan prinsip yang terakhir adalah present or discounted value, yaitu nilai diskonto sekarang dari arus kas di masa depan, merupakan prinsip yang menerangkan bahwa uang saat ini dapat bernilai lebih dibandingkan jumlah yang sama di masa depan. Present or discounted value dihitung menggunakan tingkat pengembalian yang telah ditentukan sebelumnya atau disebut dengan tingkat diskonto. Sewa guna. Sewa guna merupakan jenis pembiayaan dengan menyediakan barang modal. Sesuai PSAK 30 tentang akuntansi leasing, maka perlakuan akuntansi pada aset dalam sewa guna yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual adalah 1. Dimungkinkan ada evaluasi keuangan karena ada perubahan aset. Yang kedua, dicatat sebagai aset yang tersedia untuk dijual. Yang ketiga, mengukur lebih rendah antara jumlah tercatat dengan nilai wajar setelah dilakukannya pengurangan atas beban penjualan aset tersebut. Jenis sewa guna usaha ada dua. Yang pertama, finance lease. Yang kedua, operating lease. Finance lease, pada jenis sewa ini, lease membutuhkan barang yang disewakan oleh leaser untuk keperluan produksinya. Lalu lease mencicil barang tersebut setiap kali memperoleh penghasilan. Bila masa penyewaan berakhir, masih terdapat nilai sisa atas penyewaan tersebut. Dalam hal ini, lease diberikan dua opsi, yaitu membeli barang tersebut atau mengembalikan kepada leaser. Lalu yang kedua ada operating lease. Pada jenis sewa ini, lease menyewa barang yang disewakan untuk leaser tanpa adanya keinginan untuk membeli barang yang disewakan tersebut. Sewa guna diperlakukan sebagai sewa menyewa biasa sehingga jumlah rupiah sewa yang dibayarkan diperlakukan sebagai biaya sewa. Praktik semacam ini disebut off-balance sheet financing dipandang tidak sehat dari segi pelaporan keuangan karena terdapat utang yang cukup besar yang tidak dilaporkan dalam neraca. Oleh karena itu, dengan konsep dasar substansi di atas bentuk FASB
mewajibkan untuk mengakui dan melaporkan kewajiban yang timbul dari sewa guna dan mengakui fasilitas yang disewa guna sebagai aset perusahaan. Adapun 4 kriteria yang diajukan oleh FASB. Yang pertama, kontrak sewa guna menyebutkan ada transfer hak milik barang atau properti kepada tersewa guna pada akhir jangka sewa guna. Yang kedua, kontrak sewa guna memuat pasal bahwa tersewa guna boleh pilih untuk membeli pada tanggal yang ditetapkan dalam jangka sewa guna dengan harga yang ditetapkan dan harga tersebut cukup murah sehingga dapat dipastikan di muka bahwa tersewa guna akan memilih membeli propertas bersangkutan. Poin ketiga, jangka sewa guna adalah 75% atau lebih dari sisa umur ekonomi taksiran propertas sewa guna sejak penandatanganan kontrak. Bila sisa umur ekonomi mulai dari penandatanganan kontrak kurang dari 25%, kriteria ini tidak berlaku. Poin keempat, pada saat penandatanganan kontrak sewa guna, nilai sekarang semua pembayaran sewa guna minimum selama jangka sewa guna adalah sama atau lebih besar dari 90% nilai wajar bersih bagi pesewa guna. IAI juga mengeluarkan standar untuk mengkapitalisasi sewa guna. Standar IAI untuk mengkapitalisasi sewa guna yaitu pertama, penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa gunakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. Poin kedua, seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan serta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha. Poin ketiga, masa sewa guna usaha minimum 2 tahun. Selanjutnya, kos bunga. FASB menyebutkan bahwa tujuan mengkapitalisasi kos bunga adalah untuk mendapatkan angka kos pemerolehan yang paling merefleksikan investasi total kesatuan usaha dalam aset dan untuk membebankan suatu kos yang berkaitan dengan pemerolehan suatu sumber ekonomi yang akan memberi manfaat di masa datang untuk ditandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh manfaat tersebut. Tujuan terakhir dimaksudkan agar terjadi bandingan yang tepat terutama bila waktu pembangunan atau periode pemerolehan cukup lama. Argumen pendukung. Beberapa argumen diajukan untuk mendukung kapitalisasi kos bunga. Argumen-argumen tersebut adalah yang pertama, dengan kesiapan pemakaian atau penggunaan sebagai batas kegiatan pengukuran kos aset, kos bunga jelas merupakan unsur kos aset. Yang poin kedua, bila kesatuan usaha tidak membangun sendiri fasilitas fisik bersangkutan, penghargaan kesepakatan sebagai kos pemerolehan pada umumnya termasuk pula bunga yang harus dibayar oleh kontraktor selama pembangunannya. Poin ketiga, pembebanan kos bunga langsung pendapatan selama masa konstruksi. Periode pemerolehan akan mendistorsi laba terutama kalau konstruksi didanai dari pinjaman khusus. Untuk keperluan tersebut, dengan kata lain, pembebanan langsung menyimpang dari konsep penandingan yang tepat atau proper matching konsep. Adapun argumen penolaknya, beberapa argumen penolak dikapitalisasinya bunga. Penolakan tersebut didasar atas argumen-argumen berikut. Yang pertama, bunga lebih merupakan kos pendanaan daripada unsur kos aset karena perusahaan sebenarnya dapat menghindari bunga tersebut dengan memilih alternatif pendanaan dengan ekuitas. Poin kedua, dengan konsep nilai setara tunai atau nilai sekarang aliran kas di diskunan dalam mengukur kos suatu aset.
kos pemerolehan suatu fasilitas fisik seharusnya tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemilihan cara pendanaan pembangunannya. Poin ketiga, dengan konsep kesatuan usaha, bunga lebih bermakna sebagai pembagian laba daripada sebagai upaya untuk memperoleh pendapatan. Penyajian pos-pos aset dalam neraca. Penyajian pos-pos aset dalam neraca tersebut dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan tidak lancar. Untuk aset lancar atau disebut aktiva lancar adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan kekayaan ini adalah sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai yang sebelumnya diperoleh perusahaan melalui transaksi atau kegiatan di masa lalu. Bagian dari aktiva lancar atau aset lancar yang pertama adalah kas bank. Kas atau bank adalah alat pembayaran yang siap dipakai. Terdiri dari saldo kas dari perusahaan dan saldo rekening giro di bank. Yang kedua, surat berharga. Surat berharga merupakan investasi sementara untuk memanfaatkan kelebihan likuidasi, bukan investasi selamanya. Untuk yang ketiga, deposito. Deposito itu merupakan produk simpanan dari bank layaknya tabungan. Untuk deposito mempunyai jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan. Yang keempat, piutang usaha. Piutang usaha timbul dari penjualan secara kredit. Piutang usaha adalah piutang yang diperkirakan akan tertagih dalam kurun waktu sampai dengan 1 tahun terhitung dari tanggal neraca. Selain piutang usaha, kadang-kadang terdapat piutang wesel. Yang kelima, persediaan atau inventory. Pos persediaan berisi persediaan barang dagang dengan beberapa metode yang dikenal antara lain adalah FIFO atau yang disebut first in first out. Yang kedua, LIFO, last in first out. Dan yang ketiga adalah rata-rata atau average. Untuk perusahaan tertentu dapat menggunakan metode harga terendah antara harga pasar dan harga perolehan. Untuk yang keenam, biaya dibayar di muka atau prepaid expense. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang sudah dibayar tetapi belum dipakai, jadi manfaatnya belum dinikmati. Untuk yang ketujuh, uang muka pajak atau prepaid. Uang muka pajak timbul apabila kita membayar pajak di muka, baik untuk pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan. Untuk yang ke-8 adalah pendapatan masih harus diterima. Pendapatan masih harus diterima timbul apabila di saat kita seharusnya mengakui adanya pendapatan, tapi pada saat itu ternyata belum kita terima uangnya. Contohnya, pendapatan bunga, pendapatan deposito di akhir tahun sudah menjadi hak kita tetapi belum dibayarkan oleh perusahaan. Aktiva tidak lancar. Dalam praktiknya, aset tidak lancar adalah aset yang tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai. Biasanya, aset ini membutuhkan waktu yang relatif lama untuk diperdagangkan. Untuk aset tidak lancar, tidak dapat diukur dalam satuan nilai mata uang seperti aset lancar. Bagian dari aktiva tidak lancar yaitu, pertama, penyertaan atau investasi, atau yang disebut investment. Pos ini berisi aset perusahaan yang ditanamkan dalam perusahaan lain atau dalam bentuk surat utang. Contoh yang termasuk adalah saham pada perusahaan afiliasi, obligasi, tanah untuk ekspansi atau spekulasi. Untuk yang kedua, aktiva tetap atau fixed asset. Yang termasuk golongan aktiva tetap adalah aktiva yang memenuhi kriteria yaitu berwujud dan siap dipakai, digunakan dalam operasi, tidak dijual dalam kegiatan normal perusahaan, masa manfaat lebih dari 1 tahun atau 1 siklus kegiatan usaha, nilai relatif tinggi. Dan yang termasuk dalam aktiva tetap adalah yang pertama tanah, bangunan, peralatan, mesin. Untuk yang berikutnya adalah aktiva tidak berwujud. Untuk kriteria aktiva tidak berwujud yaitu tidak mempunyai wujud, mencerminkan hak istimewa atau kemampuan menghasilkan keuntungan di masa depan yang akan datang. Dan yang termasuk aktiva tidak berwujud adalah yang pertama hak paten, hak cipta, goodwill. Dan yang terakhir adalah aktiva lain-lain.
Aktiva lain-lain itu termasuk piutang lebih dari 1 tahun, pekerja dalam penyelesaian beban yang ditangguhkan. Pos aktiva lain-lain biasanya bukan merupakan pos yang abadi dibandingkan dengan pos yang lain, dalam pengertian bahwa suatu saat akan dipindahkan ke pos yang lain. Pekerja dalam penyelesaiannya misalnya akan dipindahkan ke aktiva tetap apabila gedung atau pabrik yang dibangun sudah siap dipakai. Contohnya, piutang lebih dari 1 tahun, pekerja dalam penyelesaiannya, beban yang ditangguhkan atau biaya emisi efek. Demikian penjelasan tentang aset yang dapat kelompok 4 berikan kepada teman-teman. Semoga penjelasan ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman dapat menuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.